Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti asistensi pada siang hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kelas asistensi dengan mata kuliah mikroekonomi semester 1. Nah, sebelumnya di sini aku perkenalkan dulu untuk mentor kita pada siang hari ini itu ada Mbak Rika Nur Amalia dari mahasiswa semester 3. Sebelum sebelum asistensi ini dimulai, teman-teman alangkah lebih baiknya untuk mengecek dulu bursa soal yang ada di web Himatansi supaya nanti tidak kebingungan gitu waktu mbaknya menjelaskan tentang materinya gitu. Mungkin nggak usah lama-lama lagi, langsung saja kepada Mbak Rika Nur Amalia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Hilya atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suaraku jelaskan, Dek. Kalau misal kurang jelas, bilang ya. Oke, aku izin off cam sama izin mau langsung share screen aja ya, biar langsung cepat kita bahas. Oke, Dek. Share screen-ku udah masuk kan? Sudah, Mbak. Oke. Pada siang hari ini kita akan membahas mata kuliah mikroekonomik ya untuk asistensi. Kita langsung masuk ke bursa soalnya ya. Ini mengacu ke bursa soal. Oke, pada slide ini seperti biasa ini adalah ketentuan soal pada saat pengerjaan UAS ya pada tahun 2020 ya. Bisa dilihat di sini untuk petunjuknya, bisa dilihat bagian petunjuk ya pada poin ketiga sama keempat ini kan kerjakan soal sesuai dengan pertanyaan. Terus poin yang keempat, nomor 4 itu kerjakan sejumlah nomor soal dengan jumlah skor 100. Jadi di sini kita cuma disuruh jawab soal sampai total skornya itu 100. Walaupun misal itu ada 10 soal atau cuman 5 soal, tapi tergantung kita lihat dari skornya ya per soal gitu. Jadi di sini teman-teman itu harus lihat soal yang menurut teman-teman itu unggul atau yang menurut kalian itu mudah buat dikerjain dulu sama skornya juga dilihat. Pada soal nomor pertama, soal pertama itu di sini kita disuruh melengkapi tabel biaya produksi jangka pendek ya. Nah, ini kan udah ada tabelnya. Nah, di sini itu jumlah skornya ada 30. 30 nilai skornya. Terus pada CPMK, CLO itu yang chapter 2
Jadi untuk pembahasannya kita langsung masuk ke pembahasan ya. Nah, ini hasil pengerjaanku ya, Dek. Jadi kan kita cari poin yang A dulu. Yang poin A kita kan ditanyakan TFC atau total fixed cost. Nah, total fixed cost itu kita cari dengan rumus TFC sama dengan TC, total cost min TVC atau total variable cost. Nah, di baris Boleh diperbesar. iya bentar. Bentar ya, Dek. Baik, Kak. Udah kan, Dek? Udah masuk belum? Sudah, Kak. Terima kasih. Sudah Iya, kah? sama-sama. Iya, sama-sama. Jadi kita kan langsung membahas yang poin A ya. Poin A itu ditanyakan TFC atau total fixed cost. Nah, pada total fixed cost ini, untuk mencari total fixed cost ini rumusnya TFC sama dengan TC min TVC. Jadi, ini yang diketahui pada baris pertama dulu ya. Nah, TC-nya itu kan diketahui 550. Terus TFC, total variable cost-nya itu kan 50. Jadi kita langsung bisa mengetahui dengan cara 550 dikurangi 50, hasilnya 500. Jadi untuk pertanyaan poin A itu hasilnya 500 gitu. Mungkin ada yang masih bingung tentang ini ambilnya dari mana? Atau udah paham semua? Oke, udah paham semua ya. Jadi kita langsung ke poin B, soal yang pertama. Kita kan disuruh mencari AC. Nah, AC itu rata-rata biaya tetap. Jadi kan total cost-nya pada baris pertama itu kan 550. Nah, kuantitinya itu ada 1. Jadi 550 dibagi 1. Hasilnya 550. Jadi B-nya itu diketahui 550 gitu. Terus kan aslinya cuman disuruh nyari A sama B-nya aja. Tapi ini aku sekalian ngerjain yang AVC sama yang AC-nya. Yang eh total rata-rata variable cost-nya. Jadi yang rata-rata fixed cost-nya itu rumusnya total fixed cost dibagi sama quantity. Itu 500 dibagi 1, hasilnya 500. Terus yang rata-rata variable cost itu rumusnya rata-rata biaya tetap dikurangi sama rata-rata fixed cost. Jadi 550 dikurangi sama 500 sama dengan 50 gitu. Jadi ini cuman masukin yang udah diketahui di baris pertama gitu ya, Dek. Terus yang kita cari yang C. Yang C itu kan kita disuruh cari MC. MC itu ATC dibagi dengan EQ atau rata-ratanya dari
quantity. Ini kan 580 dikurangi sama 550. Dibagi sama 2 min 1. 2 min 1 itu dari yang kuantiti kedua dikurangi sama kuantiti yang pertama. Gitu ya, Dek. Terus 580 dikurangi 550 itu dari yang TC yang kedua, baris yang kedua dikurangi sama TC yang baris pertama. Jadi bawah dikurangi sama atasnya gitu. Terus tinggal dikurangi terus langsung dibagi atas sama bawahnya. Gitu. Mungkin bingung atau gimana sama penjelasanku? Oke, udah paham semua ya kalau diem gini. Terus kita cari yang poin D. Poin D kan sama juga mencari MC. Nah, MC-nya ini, poin ke D ini dari A TVC dibagi sama AQ quantity. Jadi MC-nya ini yang D kan udah diketahui. Yang MC sebelumnya C itu kan 30 kan. Terus setengah TVC dibagi sama 1. Terus ini TVC 2 dikurangi 50. Ini kan bisa pindah ruaskan. Min 50 dipindah ke sini, jadi kan plus. Jadi 30 plus sama 50 hasilnya kan 80. Itu diketahui TVC yang kedua. Terus untuk cari MC-nya itu kembali lagi ke rumus yang awalnya itu. Itu kan diketahui TVC yang keduanya kan. Nah, untuk mencari MC-nya itu kan TVC dibagi sama Q kuantitinya itu kan. Jadi 105 dikurangi sama 80. Dibagi sama 3 min 2. 3 min 2-nya itu kan D pada baris yang ketiga kan. Poin D. Jadi kuantiti yang ada di baris yang ketiga dikurangi sama kuantiti yang ada di baris yang kedua. Terus ATVC-nya itu TVC yang di baris ketiga dikurangi sama TVC yang di baris kedua. Hampir sama kayak tadi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, tinggal bawahnya dikurangi sama atasnya gitu. Terus kan ini udah diketahui kan MC-nya itu 25. Terus masukin lagi ke rumusnya itu MC. Yang MC sama dengan ATC dibagi sama AQ. Jadi MC-nya itu kan 25, yang D-nya itu baris yang ketiga. Sama dengan ATC dibagi sama 3 min 2. Jadi, bentar. Jadi 25 itu TC2-nya dikurangi sama TC1. TC2 di sini kan diketahui, bentar. Oh ya, TC1-nya itu diketahui yang atasnya kan. Itu 580. 580. Terus yang kita tanyakan sekarang di poin D itu kan TC yang kedua. Jadi 580 itu dipindah ruaskan ditambah sama 25. 25 dari MC. MC yang diketahui sebelumnya, yang udah dikerjakan sebelumnya. Itu. Terus diketahui TC2-nya yang poin D itu hasilnya 605. Gitu. Terus untuk yang poin E itu kan kita mencari AC kan, yang ini. Nah, AC-nya ini itu dari TC, total cost, dibagi sama quantity. Total cost-nya ini pada baris yang ketiga udah diketahui kan sebelumnya, pada pengerjaan sebelumnya hasilnya 605. Nah, 605 itu dibagi sama quantity di baris tersebut. Baris tersebut itu kan 3 kan. Jadi
605 itu dibagi 3 sama dengan 201,6666 gitu. Terus yang F itu kan disuruh mencari MC juga. MC itu A div C dibagi sama AQ. MC-nya itu MC yang udah diketahui pada baris yang keempat ya. Itu kan 25. Terus TVC 2 dikurangi TVC 1. Di sini kan TVC 2-nya belum diketahui kan. Yang udah diketahui TVC yang pertama, yang ada di baris yang ketiga. Jadi itu pengerjaannya, misal yang F itu kan ada di baris yang keempat kan. Jadi nanti dikuranginya sama yang ada di baris yang ketiga. Gitu. Kan MC-nya udah diketahui 25. Sama dengan TVC 2-nya belum diketahui, dikurangi sama TVC 1-nya itu 105. Gitu. Terus dipindah ruaskan kan, bisa kan, biar bisa diketahui TVC 2-nya. Jadi hasilnya 130 untuk TVC 2-nya atau yang ada di pertanyaan F ini. Jadi hasilnya 130. Terus pertanyaan selanjutnya itu kan ada di poin G. Nah, di poin G itu mencari TC kan. Tapi kita menggunakan rumus MC dulu. MC sama dengan A TC dibagi sama AQ. Nah, MC-nya ini di sini kan juga belum diketahui kan. Nah, untuk mengetahui MC-nya ini, kita pada poin H ya. Poin H itu kan AVC AVC sama dengan TVC dibagi Q. Nah, AVC-nya ini pada pada baris yang kelima itu kan 30 kan. Terus TVC belum diketahui kan yang di baris ke kelima. Tapi kuantitinya udah diketahui. Jadi 30 sama dengan TVC dibagi sama 5. Tinggal dikalikan aja biar bisa diketahui TVC-nya pada baris yang kelima itu. Jadi hasilnya 150 TVC-nya. Terus kita balik lagi ke poin yang ke G, ke sebelumnya. Poin G itu kan kita mencari TC kan. Nah, kita menggunakan rumus MC-nya itu. MC sama dengan ATC dibagi AQ. MC-nya itu udah diketahui dari pengerjaan pada poin H. Poin H ini kan 150 TVC-nya. Terus dicari kan MC-nya ini dari TVC dibagi sama AQ. Sama dengan 150 di min 130 dibagi 5 min 4. Sama dengan 20. Jadi MC-nya pada baris kelima itu udah diketahui 20 dari pengerjaan soal poin H. Terus tinggal kita cari pada poin G-nya. Pada poin G, MC-nya tinggal dimasukin 20, terus TC 2-nya itu belum ada kan. Kita mencari, sedang mencari. Terus TC 1-nya itu udah diketahui 150. Tinggal dipindah ruaskan aja. Jadi 170 sama dengan TC. Jadi TC pada poin G itu diketahui 170. Gitu, teman-teman. Kak mau tanya boleh? Iya. Gimana, Dek? Untuk AQ-nya itu berarti dilihat dari soalnya, Pak. Misalkan kayak G kan di AQ 5, berarti AQ-nya itu 5 kurangin 4. Iya. Oke. Jadi gini, kita menggunakan rumus yang ada ya di PPT, biasanya yang dosen kasih itu. Nah, untuk mau cari poin G, itu kan TC. Sedangkan rumus langsung TC itu kan nggak ada kan. Jadi kita menggunakan rumus MC. Nah, MC itu kan sama dengan ATC dibagi AQ. Buat kita cari TC-nya itu kan kita harus cari TVC dulu kan. TVC sama MC-nya juga kan. Gitu. Jadi harus cari yang poin H dulu, baru cari yang poin G. Gitu deh.
Paham nggak? Paham, Kak. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Tadi yang H itu dikerjain sebelum poin G. Jadi teman-teman bisa lihat juga model soalnya. Kalau misal kan langsung cari TC gitu kan nggak ada kan rumusnya. Nah, kita bisa cari yang menggunakan rumus MC itu. Tapi nanti di tinggal dimasuk-masukin misal MC-nya nggak ada ya kita cari MC-nya dulu atau TVC-nya TVC-nya nggak ada cari TVC-nya dulu buat cari MC-nya gitu. Jadi saling bersinambungan gitu. Terus pada baris yang keenam itu kan ada yang pertanyaan poin I kan. Poin I itu pertanyaannya untuk mencari TVC atau total variable cost. Kan itu nggak ada langsung rumusnya kan. Nah, aku pakai MC lagi. MC kan ETC dibagi sama AQ. Jadi TC-nya itu ATC itu dari TC yang bersangkutan pada baris 6 itu dikurangi sama TC sebelumnya. ATC-nya ini pada poin bentar. Ya, pada poin yang ke I itu kan 680 dikurangi sama 170. Diketahui 510 ya. Terus IQ-nya itu dari 6 dikurangi sama 5. Hasilnya kan 1. Jadi diketahui 510. Terus dimasukin lagi ke MC sama dengan ATVC dibagi sama AQ. Nah, TVC ini masih sama. MC-nya itu kan belum diketahui kan. Nah, kita gimana supaya kita cari MC-nya? MC-nya sama dengan TVC 2 dikurangi sama TVC 1. TVC satunya kan udah diketahui kan 150. Nah, MC-nya itu kita menggunakan apa namanya? MC yang I, poin I. Poin I kan kita nggak kita cuman mencari TVC, tapi kita menggunakan rumus MC. Nah, MC-nya kan diketahui 510 kan. Nah, tinggal dimasukin aja 510 sama dengan TVC 2 min TVC satunya kan 150 diketahui. Dibagi sama AQ atau quantity pada N tersebut dikurangi sama quantity pada baris sebelumnya gitu. Jadi 510 dikurangi sama 510 sama dengan TVC 2 min 150. Terus tinggal dipindah luaskan aja yang semula min 150 jadi plus 150. Jadi hasilnya 660 sama dengan TVC atau total variable cost gitu. Jadi yang poin I itu TVC-nya udah diketahui ya. Terus J-nya kita akan mencari J. J itu AVC atau rata-rata variable cost. Nah, itu kan bisa langsung ketemu soalnya ada rumusnya kan dari TVC dibagi quantity atau total variable cost dibagi sama quantity pada baris tersebut. Jadi 660 dibagi sama 6. Hasilnya 110. Mungkin pada soal pertama ada yang mau ditanyakan? Kak, maaf mau tanya. Iya, Dek, gimana? Untuk yang B itu kan TC-nya 550. Itu dari mana ya, Kak? Bentar, Dek, bisa diulangi nggak? Itu yang TC-nya 550 per 1. Yang poin B. Yang AC-nya. Oh, yang poin B. Iya, yang AC itu kan TC 550. Bentar. TC-nya ini kan udah diketahui di Oh iya. barisnya. 550 udah diketahui. Mungkin bisa dilihat soalnya ya. Ini, soal sebelumnya ini TC-nya kan udah diketahui kan. Ini 550. Gitu.
Terus Iya, tinggal terima dibagi kasih. sama quantity. Gitu, Dek. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Mungkin soal yang pertama ada yang mau ditanyakan atau mungkin penjelasan code terlalu sulit untuk dimengerti atau mungkin kita bisa lanjut. Masih ditunggu ya teman-teman kalau misal yang soal pertama ini ada yang mau ditanyakan. Mungkin bisa dicermati dulu per poinnya. Teman-teman ada yang bingung di bagian mana, nanti bisa langsung on mic buat ditanyain. Gitu. Oke, teman-teman, kalau udah nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Nah, pada soal yang kedua ini eh, disediakan grafik atau kurva pasar monopoli. Nah, pertanyaannya itu, hitunglah daerah TR sama TC, laba baik secara absolut atau relatif, kardinal atau ordinal. Di sini udah diketahui ya, TR-nya itu sama dengan P dikali Q. Terus TC-nya itu P dikali Q, P1 dikali Q. Kita langsung kerjain aja ya, Dek. Nah, ini pengerjaanku ya. Misal aku ada yang salah atau keluputan, teman-teman bisa bilang atau mungkin kurang paham, bisa langsung on mic ya. Tadi kan udah diketahui ya, TR itu P kali Q, terus TC-nya itu P1 dikali Q. Nah, diketahui pada grafiknya itu, kita kembali ke grafik ya. P-nya itu kan sama dengan 9. Pada ini loh, Dek. Bisa lihat kan kursorku P sama dengan 9, terus P1-nya itu sama dengan 5, kuantitinya 150. Kita lihat yang ini, apa garis putus-putusnya. Terus kita tinggal langsung masukin ke rumusnya itu yang TR. TR sama dengan P kali Q. P-nya itu kan 9 dikali 150. Jadi hasilnya 1350. Terus untuk mencari TC itu kan P1 dikali Q. P1-nya di grafiknya itu kan udah diketahui 5 kan. 5 dikali 150 hasilnya 750. Nah, untuk mencari labanya sendiri itu eh, apa rumusnya laba sama dengan TR min TC. Total revenue dikurangi sama total cost gitu. Total revenue-nya itu kan 1.350 dikurangi sama 750 hasilnya 600. Jadi dari pengerjaan yang udah dikerjain ini TRTC-nya itu perusahaan berada pada posisi persaingan sempurna sehingga dapat tercapai laba maksimum yang ditandai dengan MR marginal revenue sama dengan marginal cost sehingga dapat menghasilkan output yang positif gitu. Mungkin apa namanya teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang jawaban yang soal nomor 2? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, aku lanjut ke soal yang ketiga aja ya. Ini benar nggak ada yang mau ditanyakan yang soal nomor 2? Jadi ini soal yang kedua itu tinggal kita lihat di grafiknya itu ya diketahuinya terus sama yang apa namanya yang udah diketahui rumusnya itu tinggal dimasuk-masukin aja
Terus nanti tinggal mencari labanya. Nah, laba itu dari total revenue atau total pendapatan yang kita miliki dikurangi sama total cost atau total biayanya yang dikeluarkan. Nah, diketahuilah itu labanya. Gitu. Untuk mencapai laba maksimum itu ditandai dengan MR sama dengan MC. Nah, dari MR sama dengan MC itu menghasilkan output yang positif. Ini MR. MR-nya ini yang bawah. Terus ini kan MC-nya. Nah, ini kan ketemu di titik-titik tengah itu kan. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini poinnya itu 20 ya. Ada CPMK yang ketiga sama yang keenam. Chapter 3 sama 6. Soalnya itu pasar persaingan sempurna dikatakan harga tidak bisa ditentukan oleh pihak penjual dan pembeli. Lalu, apakah ada strategi efektif bagi penjual agar dapat terus bersaing dan menguasai pasar? Serta bagaimana langkah penjual untuk menarik pembeli pada pasar persaingan sempurna? Jadi ini garis besar pertanyaannya, gimana cara strategi efektif penjual agar terus bersaing di menguasai pasar? Terus pertanyaan yang kedua itu, bagaimana langkahnya penjual untuk menarik pembeli pada pasar persaingan sempurna? Oke, kita langsung jawab aja ya, Dek. Nah, strategi efektif bagi penjual agar dapat terus bersaing dan menguasai pasar, yang pertama ada strategi pertumbuhan, yaitu di mana si penjual itu dapat menghadirkan inovasi atau fitur tambahan pada produk yang mereka keluarkan. Gitu. Yang kedua ada strategi harga, di mana harga dari produk penjual itu dapat memberikan harga yang berbeda dari penjual-penjual yang lain, atau dapat memberikan sebuah diskon atau mungkin sistem potongan buy one get one, atau gimana, intinya yang bisa menarik uh, pembeli untuk membeli lah produk tersebut. Yang ketiga ada strategi diferensiasi produk, di mana diferensiasi produk ini itu menciptakan suatu produk yang berbeda dari para pesaing, tapi itu tidak mengeluarkan biaya yang lebih. Gitu. Jadi si penjual ini memberikan sesuatu inovasi, hampir sama kayak strategi pertumbuhan. Cuman kalau diferensiasi produk ini menghasilkan produk yang berbeda dari yang ada di pasaran atau yang ada di penjualan-penjualan yang penjual-penjual penjual-penjual itu jual, tapi si penjual ini juga tidak mengeluarkan biaya yang lebih atas si produk yang mereka apa mereka bedakan. Misalnya apa ya? Misal jual sebuah cenderamata. Nah, cenderamata itu gak semua penjual itu jual. Cuman si penjual ini tuh nggak membebani pengeluaran yang terlalu banyak atas si cenderamata ini. Jadi tuh pengeluarannya sama, cuman nggak ada di pasaran gitu loh, Dik. Terus yang keempat itu ada strategi akuisisi, di mana si penjual ini membeli salah satu perusahaan atau lini produksi tambahan dari produk yang sudah ada agar dapat menguasai pasar. Nah, misalkan ya, ada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion atau di bidang kuliner aja ya. Kita juga terjun di bidang kuliner. Nah, si perusahaan sebelah itu misal hampir kolab atau hampir bangkrut. Nah, kita membeli perusahaan tersebut agar dapat disatukan dengan perusahaan kita, atau misalnya dibuat sebuah konsepan yang menarik supaya bisa menarik
minat pasar gitu, biar bisa menguasai pasar. Terus yang kelima itu ada strategi konten, di mana penjual ini lebih berfokus untuk menggunakan media digital untuk melakukan promosi dan membuat hubungan yang baik dan responsif kepada pelanggan melalui konten-konten yang mereka lakukan. Sekarang banyak kan para pedagang yang menggunakan sosial media, misalnya TikTok atau Instagram untuk melakukan penjualan karena memang eh, itu sangat berpengaruh sama penjualan mereka. Itu kan yang poin pertanyaan yang tentang strategi. Nah, yang nomor tiga juga kan pertanyaannya ada langkah-langkahnya juga. Nah, langkah penjual untuk menarik pembeli pada pasar persaingan sempurna itu yang pertama menawar harga yang kompetitif, di mana harga produk yang dijual itu tidak jauh berbeda dari harga para pesaing-pesaingnya. Bahkan bisa juga harga itu lebih murah. Terus yang kedua, itu jangan menjatuhkan pesaing. Jadi, walaupun si penjual ini ingin menarik pembeli pada persaingan sempurna, itu jika ada pelanggan yang mengungkapkan kejelekan pesaing, kita nggak kita sebagai penjual nggak boleh eh, ikut menjelekkan atau mencela penjual itu. Jadi kita harus menjawabnya dengan sopan atau melakukan tindakan yang baik. Terus yang ketiga itu ada membeli pelayanan yang baik untuk menenangkan pesaing bisnis dari banyaknya penjualan yang ada. Terus yang keempat ada perluasan target. Misalnya tuh jenis produk yang dijual itu dapat diperbanyak supaya target pasarnya itu dapat meluas. Terus poin yang selanjutnya itu melakukan promosi gitu. Jadi misalnya pada persaingan sempurna produk yang dijual itu hampir sama untuk menarik pembeli dengan cara menggunakan promosi itu sendiri, menggunakan media sosial itu kan, atau melakukan cashback, atau melakukan promosi-promosi yang menarik itu. Mungkin ada yang ditanyakan pada soal nomor tiga, ada yang mau ditanyakan atau enggak, Dek? Kalau enggak ada, kita langsung lanjut ke soal nomor 4. Ya, oke, pada soal yang keempat ini poinnya 20 ya. Pertanyaannya itu, pada saat pandemi pemerintah itu berusaha untuk bisa mempertahankan ketahanan pangan. Nah, berdasarkan teori produksi, bagaimana Anda bisa menjelaskan tentang kasus kelangkaan kedelai di pasar? Dan bagaimana cara yang dilakukan oleh pemerintah agar bisa memenuhi kebutuhan kedelai di pasar? Serta berikan penjelasannya. Oke, kita langsung jawab aja ya. Ini hasil pengerjaanku ya, Dep. Jadi, kan ini garis besar pertanyaannya itu bagaimana Anda bisa menjelaskan tentang kasus kelangkaan kedelai di pasar. Terus cara yang dilakukan oleh pemerintah supaya memenuhi kedelai di pasar itu. Jawabannya, kasus kelangkaan kedelai di pasar pada masa pandemi itu disebabkan karena semakin sedikitnya kedelai impor. Kan impor ekspor kan dibatasi kan di masa pandemi ini. Nah, ini menjadi menjadi apa salah satu kenapa terjadi kelangkaan kedelai di pasar. Karena semakin sedikitnya kedelai impor, terus yang kedua itu kurangnya optimal pengembangan kedelai lokal di Indonesia sendiri, sehingga persaingan harga antara kedelai impor sama kedelai ekspor itu terjadi gap atau eh, jarak. Biasanya tuh kalau di pasaran kedelai lokal lebih mahal daripada kedelai impor, tapi kualitasnya lebih baik kedelai impor. Jadi masyarakat Indonesia secara tidak langsung akan memilih yang produk lebih baik, namun dengan harga yang lebih murah. Nah, dari sini akibatnya para petani lokal itu tidak menanam kedelai karena harganya itu lebih mahal, nggak bisa bersaing sama yang ada di yang kedelai impor tersebut. Tapi pembatasan impor di masa pandemi ini kan menyebabkan ketersediaan pangan kedelai itu menjadi terganggu. Nah,
dari terganggunya ini kan menjadi langka, sehingga tidak ada output yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan kedelai ini. Jadi kebutuhan kedelai ini menjadi langka. Duh ya, terus caranya gimana pemerintah supaya bisa memenuhi kedelai, pasokan kedelai di pasaran itu dengan cara yang pertama meningkatkan produktivitas dan kualitas kedelai nasional atau kedelai lokal itu sendiri agar dapat bersaing dengan kedelai impor. Pemerintah juga itu dapat memberikan pembinaan atau pendampingan agar dapat tercapai sebuah peningkatan produktivitas para petani kedelai lokal gitu. Jadi misalnya pembinaannya itu dapat dilakukan dengan cara penggunaan benih atau pupuk atau sarana produksi lain yang tepat sesuai dengan iklim di Indonesia. Kemudian apabila semua itu telah dilakukan, itu kan kembali lagi ke petaninya. Gimana cara menggarapnya atau gimana cara melaksanakan semua yang telah diberikan sama pemerintah. Kan tapi ada pembinaan juga dari pemerintah. Nah, ketika semua itu telah berjalan, kualitas kedelai nasional itu akan dapat meningkat. Nah, dengan meningkatnya kualitas dibarengi dengan harga. Harga itu juga dapat bersaing dengan kedelai impor. Nah, dari sini para petani lokal akan menjadi tertarik untuk menanam kedelai sehingga hasil ketersediaan kedelai nasional itu tidak menjadi terganggu. Jadi intinya garis besarnya kasus kelangkaannya itu dikarenakan impor ekspor kedelai itu kan terganggu karena pandemi. Terus para petani lokal itu memilih nggak apa ya menanam kedelai karena kalah sama kedelai impor. Nah, cara pemerintah buat memenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan pasar kedelai itu dengan cara melakukan pembinaan, memberikan sosialisasi, memberikan eh, bantuan, entah itu bibit yang unggul, pupuk, dan sarana yang lain yang sesuai dengan iklim di Indonesia, terus petaninya dibimbing. Nah, otomatis di situ action yang pemerintah akan mengaruh kepada hasil kedelai di Indonesia sehingga kedelai di Indonesia enggak apa namanya enggak terganggu pasokannya dan kedelai lokal juga dapat bersaing sama kedelai impor gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan soal-soal asistensi. Aku cuman jawab apa namanya sampai total skor 100 ya. Jadi kan yang soal 4 itu 20 skornya. Terus soal 3 itu 20 skornya. Terus yang soal 2 itu kan 30. Jadi 20 ditambah 20 tambah 30. Terus skor pertama itu 30. Jadi total skor udah mencapai 100 gitu deh. Mungkin dari 4 soal itu ada yang mau ditanyakan atau mungkin penjelasanku terlalu cepat atau susah dipahami. Bisa ditanyakan ya, Dek. Izin Kak, Iya, Dek. nanti jawabannya di-share ke grup nggak ya? Iya, nanti tak share ke grup ya. Terima kasih Untuk Kak. soal-soal, iya ya, sama-sama. Untuk soal-soalnya udah pada download di Bursa Soal atau mau sekalian di-share? Sekalian aja, Kak. Oke. Ini asistensi sekarang ada yang mau ditanyakan atau enggak, Dek? Oh iya, untuk tipe soalnya itu mungkin hampir sama ya. Soalnya yang tahun 2020 ini juga soalnya hampir sama kayak yang tahun 2019. Cuman mungkin di apa namanya di soal yang pertanyaan apa soal kasus itu studi kasusnya itu mungkin berbeda ya tiap tahunnya gitu.
mengikuti perkembangan juga kan kalau yang studi kasusnya itu. Jadi kemungkinan kalau soal-soal yang apa namanya, yang angka-angka ini, yang tabel atau yang kurva itu hampir sama, cuman mungkin di angka-angkanya aja yang berbeda gitu. Atau mungkin letak-letaknya, misalnya soal pertama itu kan dicari TVC, terus AVC. Mungkin nanti atau yang tahun ini dicari TC-nya atau MC-nya atau gimana. Mungkin gitu sih, Dek. Masih ditunggu ya kalau misal ada pertanyaan. Yuk deh, kalau mau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan ya. Mungkin kalau nggak seputar ini, mungkin bisa tanya seputar UAS atau matkul yang lain, bisa tanya. Oh ya, kalian UTS ada yang kesusahan nggak di mikroekonomi? Soalnya hampir sama-sama asistensi UTS atau mungkin beda. Bisa cerita yuk. Dek, suaraku masuk kan? Masuk, Mbak. Ya, ayo salah satu jawab yuk. Asistensi yang UTS itu soalnya hampir sama sama yang UTS-nya kalian atau beda jauh? Hampir sama, Mbak. Hampir sama. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi kalian nggak kesusahan kan? Asistensi membantu kan, Dek? Membantu, Mbak. Membantu. Membantu, Mbak. Kan Membantu, Mbak. mungkin ada kritik atau saran buat asistensi di Himatansi ke depannya atau gimana, Dek? Bisa diungkapin ya. Aku mau minta sarannya dong. Teman-teman, salah satu yuk jawab yuk. Misal mentornya gimana atau mungkin ke depannya mau dibuat metode apa. Kalian lebih suka metode pakai Google Meet gini atau Google Classroom?
Yuk jawab yuk. Ayo jawab yuk, Dek. Suaraku nggak masuk ya? Masuk, Mbak. Nah, yang jawab barusan ini. Jawab dong pertanyaanku. Tadi nanya apa sih? Aku nggak dengerin. Ayo, Ratna. Aku tanya, kalian lebih suka asistensi model Google Meet gini atau asistensi gunain Google Classroom? Kalau Google Classroom itu disuruh ngapain? Soalnya kayaknya belum pernah deh. Google Classroom belum pernah, Kak. Namanya Gimit. Oh, UTS. Asistensi UTS kemarin pakai Google Meet semua toh? Iya, Mbak. Oke, mungkin menurut Mbak. kalian, oke, menurut kalian mentor-mentornya gimana? Atau mungkin ada yang mau saran mau diperbaiki atau gimana gitu? Sejauh pemandangan kalian gimana? Yuk tanya, yuk jawab yuk. Ini pertanyaanku. Teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi nggak di asistensi mikroekonomika UAS ini? Nggak ada, Mbak. Oke, kalau nggak ada, mungkin udah ya, sekian ya dari asistensi kali ini, mata kuliah mikroekonomika. Aku cuma mau ngasih semangat menjalani UAS. Semoga teman-teman bisa dilancarkan, dikasih kekuatan. Semoga dikasih kemudahan untuk menjawab soal-soal dengan mudah. Dan intinya yang paling yang paling penting gunain waktu semaksimal mungkin, seefektif mungkin. Dan good luck ya teman-teman. Gak ada yang mau jawab ya Allah. Makasih, Ya, Kak. Kak. Iya, Kak. Terima Makasih ya. kasih. Terima kasih, Kak. Makasih. Iya, sama-sama. Oke, mungkin aku lanjut, aku serahin ke Mbak Hilya ya. Iya, oke. Terima kasih Mbak Rika atas penyampaian materinya, atas ilmunya yang udah disampaikan nih ke kita semua. Mungkin teman-teman kalau misalnya nanti setelah asistensi ini ada yang mau ditanyain atau ada yang masih bingung gitu, bisa langsung aja tanya di grup ya, di grup WA gitu. Terus asal jangan pas UAS nanya mbaknya gitu ya. Terus atau bisa langsung PC ke Mbak Rika, nomornya itu ada di grup tadi sempat muncul. Nah, mungkin sekian kelas asistensi pada siang hari ini. Apabila ada kurangnya dari kami, mohon maaf. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi absensi terlebih dahulu ya sebelum live meeting pada siang hari ini. Terima kasih, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat UASnya teman-teman.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.